Baik, recordnya sudah mulai, teman-teman. Jadi hari ini mungkin saya ulangi. Hari ini kita akan pelajari tentang data query language, khususnya di perintah select gitu ya. Minggu lalu sudah kita pelajari tentang bagaimana select data, bagaimana menambah data gitu ya dengan perintah insert into, kemudian bagaimana mengupdate data dengan perintah update dan bagaimana menghapus data dengan perintah delete. Nah, hari ini kita akan masuk membahas tentang breakdown dari select itu sendiri, yang mana select ini apa namanya digunakan untuk membaca data gitu ya atau menampilkan data. Seperti itu. Nah, nanti juga mungkin kita lanjutkan ke bagian join gitu ya. Bagaimana men-select data tetapi menampilkan beberapa tabel gitu ya, teman-teman. Oke, untuk itu mungkin teman-teman silahkan menyimak dulu karena nanti kalian akan lihat recordnya ya. Untuk itu saya coba share dulu mungkin materinya sedikit. Iya. Sambil kita hands on nanti. Oke, jadi ini yang kita akan kita pelajari. Mungkin sebelum memulai gitu ya. eh Kalau katanya Muhammad Azamuddin di Facebooknya gitu ya. Belajar coding itu kita perlu sebenarnya growth mindset gitu ya. Atau pola pikir yang dikembangkan gitu ya. Mindset kita itu harus dikembangkan. Nah, mungkin teman-teman apa sih tujuannya gitu ya? Jadi sebenarnya untuk belajar coding yang mungkin kita mulai dari database karena database itu juga salah satu apa namanya penggunaan query language gitu ya, bahasa query yang nanti ke depannya kita akan kembangkan menjadi aplikasi gitu ya. Jadi mesti coding itu, mesti coding. Nah, untuk eh, kita belajar coding gitu sebenarnya kita mesti membangun dulu mindset kita gitu ya, karena kalau tidak dibangun, tidak dimotivasi mindsetnya ya eh, tidak akan berkembang gitu ya, seperti itu. Jadi setidaknya ada beberapa mindset yang harus kita kembangkan gitu ya. Yang pertama adalah tantangan. Jadi eh, ketika kita menulis sebuah coding itu sebenarnya tantangannya sangat banyak. Salah satunya adalah dengan coding itu kita menemukan banyak masalah di codingan kita. Nah, itu semua tantangan, termasuk ketika ada error gitu ya. Kemudian termasuk ketika apa namanya terdapat logik yang keliru atau logik yang salah, nah gitu. Termasuk juga dalam apa namanya membuat aplikasi kita harus mengetahui struktur dari aplikasi yang akan kita bangun gitu ya. Jadi harus dipelajari dulu sebelum kita memulai aplikasi tersebut. Nah, itu termasuk tantangan. Kemudian teman-teman pantang menyerah karena error itu tidak boleh ya error itu tidak boleh menjadi menghilangkan semangat gitu ya. Karena ya apa namanya tidak sedikit juga error itu susah ditemukan dan kadang membuat frustasi. Bahkan kalau pengalaman saya itu satu codingan yang error itu mungkin bisa saya cari 1 hari atau bahkan lebih gitu ya. Kalau itu errornya dari sisi source code itu gampang karena IDE yang kita pakai kayak Visual Studio Code itu sudah mampu menampilkan bahwa ini loh yang error gitu. Tetapi kalau logiknya yang error itu tidak bisa ditampilkan oleh Visual Studio Code gitu ya. Jadi caranya hanya dengan melakukan debugging atau mencari kesalahan logik itu. Nah, biasanya kalau logik salah atau keliru, biasanya hasilnya tidak sesuai dengan permintaan, ya, tidak sesuai dengan harapan. Seperti itu. Nah, makanya jangan pernah menyerah ketika terjadi error, gitu ya. Ya, kemudian menghargai proses itu melihat usaha sebenarnya apa namanya sebagai proses menuju penguasa gitu ya atau
nanti akan menjadi master gitu ya, atau ke advance, tingkat advance ya, mereka apa, untuk sampai ke sana itu kita butuh proses memang. Ya mungkin dimulai dari bangku kuliah gitu ya, mulai dari database, kalian nanti akan menjadi programmer yang ulung gitu ya, ataukah yang advance. Kemudian jangan apa namanya, menolak kritikan gitu ya. Saran dan masukan itu bukan sebuah hal yang menyeramkan, termasuk sebenarnya ketika ada konsep baru yang kita dengar, itu jangan jangan sampai menutup diri terhadap konsep tersebut, apalagi ketika teknologinya bertambah, apa, berkembang gitu ya. Ya mungkin kalau dari sisi kita yang masih pemula gitu, mungkin tidak sanggup langsung menggunakan teknologi yang apa namanya, yang terbarukan gitu ya, tetapi butuh proses ke sana. Dan ya salah satu yang menjadi eh, pemicu motivasi adalah masukan-masukan yang ada, gitu ya, atau saran-saran yang ada. Oke, dan belajar dari orang lain, gitu ya, karena pengalaman dari orang lain itu bisa jadi bisa menjadi pengalaman kita juga. Ketika kita belajar dari orang lain, mungkin mereka pernah melakukan kesalahan ataukah eh, apa namanya, kekeliruan. Nah, dari mendengar ceritanya kita bisa tahu bahwa yang seperti itu eh, keliru gitu ya, atau salah. Jadi belajar dari orang lain termasuk juga bagaimana kita mengembangkan mindset yang ada. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman di awal pertemuan kita, bahwa untuk codingan source code, nulis source code eh, yang nantinya kalian akan jadi programmer gitu, harus membangun kelima mindset ini, gitu ya, mengembangkan kelima mindset ini. Jangan sampai kita tertutup atas salah satu mindset, karena mindset yang di atas ya, karena ya bidang ini sangat butuh perkembangan, gitu ya. Dan juga teknologi itu semakin cepat berkembang. Ya, saking cepatnya mungkin kita agak susah untuk apa namanya, untuk mengikuti prosesnya. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, em, website sekarang itu sudah masuk era ke website 3, website 3 gitu ya, web 3 itu. Web 3 itu sebagai informasi awal bahwa dia itu sebenarnya sudah menggunakan teknologi blockchain. Nah, gitu. Sementara kita masih berada di level baru mau belajar untuk mengembangkan web, gitu ya. Sementara orang lain mungkin sudah masuk ke web 3. Tapi tidak mengapa, karena kita masih bisa mengejar sebenarnya ya, dimulai dari awal gitu ya, dimulai dari awal, advance dulu, pemula dulu, nanti lambat laun juga akan pelajari. Karena sebenarnya ketika kita mengerti struktur dari coding ataukah paham dengan logik yang ada, itu gampang untuk mempelajarinya, gitu ya. Jadi bahasa pemrograman itu sebenarnya kan masuknya di logik, gitu ya. Kalau kalian punya basic logik yang kuat, berarti semua aplikasi mungkin bisa kalian buat, gitu ya. Nah, terlepas dari pemahaman coding-coding atau bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Tetapi ketika kita punya logik, ya saya rasa bisa dipelajari masing-masing bahasa, karena masing-masing bahasa mungkin ada karakteristik atau ciri-ciri tertentu gitu ya, yang melengket sama bahasa pemrogramannya. Itu ya teman-teman. Jadi eh, banyak programmer itu sebenarnya bisa menulis kode yang dimengerti oleh komputer. Jadi programmer itu ya semestinya seperti itu. Tetapi sebenarnya programmer yang bagus itu eh, mereka menulis kode yang mudah dimengerti oleh manusia. Ya sebenarnya seperti itu. Apa alasannya? Karena tidak menutup kemungkinan kita akan mengembangkan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Contoh misalnya nih, kalian nanti ketika masuk ke dalam suatu perusahaan gitu ya, perusahaan yang sudah berjalan apa namanya, ataukah sudah berkembang, itu
pasti mereka sudah punya aplikasi yang menunjang pelaksanaan pekerjaannya. Dan ketika kalian masuk, itu kalian tidak bisa menggantikan aplikasi tersebut menjadi aplikasi baru. Mau tidak mau harus dikembangkan gitu. Kalau kalian masuk sebagai programmer gitu ya. Jadi mau tidak mau harus dikembangkan. Makanya programmer yang bagus itu sebenarnya adalah ketika dia mampu menulis kode yang sebenarnya mudah untuk manusia gitu ya. Karena kalau komputer ya pasti mudah juga ketika kita sudah menuliskan mudah untuk manusia. Ini menurut ini ya, Martin Fowler. Oke. Nah, teman-teman, kita mungkin refresh terlebih dahulu gitu ya. Yang pernah kita lakukan atau praktikumkan sebenarnya kan di DDL gitu kan. DDL itu kita sudah membuat tabel, mengedit atau memodifikasi tabel, dan seterusnya. Itu pun database. Kemudian kemarin kita sudah masuk ke data manipulation language yang termasuk juga sebenarnya di select gitu ya, insert, update, delete, dan seterusnya. Kemudian, nah hari ini kita lebih fokus di sini, teman-teman. Lebih fokus di sini di data query language ya dengan perintah select gitu ya. Kita akan menggunakan where gitu kan. Kemudian yang terakhir mungkin di join, group by, having, dan beberapa fungsi yang lainnya gitu ya. Hari ini kita akan belajar itu. Oke, nah untuk itu teman-teman kalian perhatikan dulu nih konsepnya. Jadi kan ada beberapa tadi ya terkait dengan select, penggunaan select. Jadi kalau kita melihat struktur penggunaan select, itu kan yang kita pelajari kemarin kan select all from table gitu ya. Hanya sampai dua ini. Atau select mungkin kolom A, kolom B from table. Itu sampai situ. Nah, tetapi select ini sebenarnya masih bisa dikembangkan gitu ya. Termasuk ketika teman-teman memiliki kayak fitur nanti untuk searching, untuk mencari data. Nah, perintah select itu digunakan untuk itu, gitu ya, yang mungkin lebih kompleks. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman. Ketika kita menggunakan eh, apa namanya join, itu kalian mungkin masih ingat tentang relasi database ataukah lebih jauh lagi tentang entity relationship diagram ERD gitu ya, di mana satu tabel itu ada kaitannya atau ada relasinya dengan tabel lain. Nah, apa namanya, ketika itu ada relasinya dan kita mau menampilkan beberapa tabel itu, maka disitulah kita menggunakan perintah join. Nah, join ini nanti ada beberapa ya yang akan kita pelajari gitu. Seperti itu. Jadi select from join, kemudian on ini setelah join sebenarnya. Jadi kalau ada join harus wajib onnya gitu ya. Ini kalau kita lihat di on-nya ini sebenarnya kalian mungkin mengingat relasinya ataukah foreign key yang diatur pada setiap tabel. Nah, disinilah diatur foreign key-nya, gitu ya. Tabel 1 kolom A dengan berelasi ke tabel 2 kolom A. Itu relasinya. Seperti itu. Jadi on itu selalu dituliskan setelah join. Itu. Where, kemudian where itu untuk constraint expression atau misalnya contoh kayak kita hanya mau menampilkan ID sama dengan satu misalnya. Jadi kita pakai where. Kita select mencari data itu where ID sama dengan satu. Gitu. Where ID sama dengan satu. Nah, itu penggunaan where. Itu ya, teman-teman. Kemudian group by itu ketika yang mau ditampilkan itu eh apa namanya, di grouping. Maksud saya ketika ada data yang mau ditampilkan gitu ya dan datanya banyak, tetapi kita hanya mau mencari eh tidak mau menampilkan data yang duplikat gitu kan. Nah, kalau group by tidak dilakukan berarti dia akan menampilkan banyak data. Tetapi kalau group by dimunculkan berarti dia hanya menampilkan yang unik saja. Data yang duplikat itu hanya satu saja yang ditampilkan. Gitu. Kemudian having itu hampir sama dengan where tetapi having itu sebenarnya
harus ditulis setelah group by gitu ya. Nanti kita contohkan. Ini juga sebenarnya mengambil data constraint expression gitu ya. Nanti kita coba tampilkan. Order by itu lebih kepada bagaimana mengurutkan gitu ya, sorting, ascending atau descending gitu ya. Kemudian limit, limit itu berapa jumlah data yang akan ditampilkan. Nah, itu mungkin penjelasannya. Tapi mungkin ada yang bertanya, apakah harus seperti ini penulisannya gitu? eh Tidak mesti ya, tidak mesti seperti ini. Jadi kita kayak minggu lalu kita hanya pakai select join, select from, gitu ya, select from. Hanya itu. Itu. Tapi yang wajib sebenarnya select from ya, wajib selalu ada ini, gitu. Kalau select from langsung where bisa ndak? Bisa, gitu ya. Select from langsung group by bisa juga. Select select from langsung order atau kalimit bisa juga. Tuh. Kecuali mungkin select from baru on, nah itu ndak boleh, harus ada joinnya. Select from baru having itu ndak boleh karena harus ada group by-nya. Ini baku pasang ya sebenarnya teman-teman. Pasangan nih. Eh, yang berpasangan itu seperti ini, yang ini, gitu ya, sama ini. Itu. Tetapi grup grup by tanpa having bisa, gitu ya. Having tanpa grup by tidak boleh, gitu ya. Nah, itu. Bisa seperti itu, teman-teman. Nanti kita akan coba demokan. Oke. Mungkin kita langsung saja ke demo ya, supaya kalian mungkin paham. Ya, oke. Sebelum masuk ke apa namanya? Sebelum masuk ke pengkodingan gitu ya. Ada beberapa query mungkin yang eh, harus saya tampilkan gitu ya, teman-teman. Kalau kalian sudah bisa mengakses ke LMS, silahkan masuk ke materi pertemuan ke-6. Ini materinya ada di sini, gitu ya. Dan coba kita lihat. Dan sebenarnya eh, di pertemuan ini itu kan ada beberapa data yang mau ditampilkan gitu ya. Jadi saya sudah melampirkan gitu ya file ataukah source code yang akan kita gunakan, yang akan kita manipulasi gitu ya menggunakan select. Tentu sebelum melakukan select berarti kan harus ada datanya gitu ya teman-teman. Jadi silahkan kalian boleh masuk ke link ini gitu ya. Silahkan copy paste ini. Nanti kalian running ke query masing-masing. Oke. Nah, kalau ternyata filenya tidak bisa diakses gitu ya, kalian bisa masuk ke alternatif ini. Alternatif ini silahkan di-download. Ada di sini file SQL-nya. Kalian download. Silahkan buka ke Visual Studio Code atau IDE yang ada di laptop masing-masing. Kalau sudah, itu kalian masuk ke query masing-masing gitu ya pada ininya. Saya coba copy paste dulu. Saya coba copy paste. Kemudian ya kebetulan saya pakai Navigate ya teman-teman. Kalau teman-teman juga pakai Navigate atau ke SQL Yok atau bahkan di PHP My Admin itu silahkan dibuka dan paste serta running di sana. Gitu ya. Tentu sebelum masuk ke sana, kalian bisa running dulu gitu ya. Exam kalian ataukah Laragon kalian. Oke, harus di running dulu supaya bisa dijalankan. Kalau sudah di running Apache dan MySQL-nya gitu ya, kalian masuk ke DBMS kalian. Apakah pakai Navigate ataukah kalian yang pakai SQL Yok ataukah teman-teman yang pakai PHP boleh silahkan ya. Ya mungkin untuk masuk ke query-nya sudah kita jelaskan ya teman-teman di beberapa pertemuan lalu. SQL Yok juga, Navigate juga, dan PHP juga. Jadi silahkan ikuti. Nah kalau di Navigate kebetulan saya pakai Navigate berarti saya masuk ke localhost ataukah connection saya gitu. Lalu paste ataukah buat query gitu ya dan paste di sini. Oke, seperti ini ya teman-teman.
Nah, mungkin saya jelaskan singkat dari codingan ini bahwa codingan ini akan membuat database namanya C Academic gitu ya, teman-teman. Kemudian kita menggunakan C Academic itu supaya tabel ini semua terbuat di sana gitu ya. Yang pertama adalah tabel mahasiswa dengan NIM, nama, angkatan, jurusan, dan email. Oke. Kemudian tabel dosen dengan NIP, nama, NIDN, nomor HP. Gitu ya. Kemudian tabel mata kuliah, kode MK, nama MK, SKS, NIP dosen, siapa yang mengampu dosennya. Nah, kalian lihat ini, perhatikan teman-teman. Forange key kepada NIP dosen yang ada pada tabel dosen. Jadi ini NIP dosen dihubungkan dengan sini. Oke. Apakah ini mesti ada? Ini sebenarnya tidak wajib ya. Nanti kan bisa ditambahkan di join gitu. Kemudian tabel KRS gitu ya, ID, NIM, kemudian kode MK dan semester. Berikut semua ininya ya, teman-teman. Atribut-atributnya. Nah, kemudian di sini itu ada dua for each key-nya yang menghubungkan NIM dan kode mata kuliah. Ya, pada tabel ini kita anggap bahwa satu mata kuliah itu diampu oleh satu dosen gitu ya, makanya dia one to many gitu ya, teman-teman. Nah, di bawah insertnya, oke, insertnya di mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, ya seperti itu ya. Nah, kemudian kita running ya, teman-teman, coba dijalankan. Oke, oke semua seperti ini. Perhatikan, ini oke membuat database, kemudian use, eh, membuat mahasiswa, kemudian tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel KRS, dan menginsert 9 row, 5, 8, dan 17 row. Oke, harusnya sudah tercreate gitu ya, teman-teman. Eh, ya, kalau tidak muncul di sini berarti harus di refresh ya, teman-teman. Harus di refresh atau kita coba cari di sini juga. Bisa langsung di sini. Ya, kayaknya belum. Jadi saya refresh dulu. Kalau di Navigate mungkin kita close baru buka. Eh, dan save saja deh. Oke, kita cari kembali database-nya. Kalau di apa nama ini ya, teman-teman. Kalau di sudah ada 4 tabel dengan tadi dosen ada 5 orang, KRS 17, mahasiswa 9, mata kuliah 8. Nah, silahkan disesuaikan penggunaannya ya teman-teman. Kalau kalian pakai yang SQL Yoke, silahkan dibuka. Kalau kalian pakai yang PHP MyAdmin, silahkan juga dibuka. Oke. Selanjutnya, em, kita masuk ke intinya, teman-teman. Kita sudah menyiapkan ya. Ada beberapa data. Kalau teman-teman semua masih mau menambahkan, silahkan ditambahkan lagi. Gitu. Silahkan ditambahkan lagi. Kemudian kita masuk ke inti dari pertemuan kita. Oke. Yap. Teman-teman di LMS yang ini gitu ya. Ini ada materinya sebenarnya. Em, Linknya menyusul. Kemudian referensi yang lain itu mungkin kita akan pakai ini. Web3 apa? Bukan Web3 ya. Web3 School gitu. Web3 School di mana di sini ada penjelasan yang mungkin akan kita gunakan itu dimulai dari select gitu ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat. Nah, gitu. Kita akan coba sedikit perlahan-lahan menampilkan ini gitu ya di select kita. Coba kita ketik dulu select all from misalnya di mahasiswa. Gitu ya, kita running seperti ini. Ada berapa nih tadi? Ada beberapa lah ya. Tabel mahasiswa dengan kolom NIM, nama, angkatan, jurusan, serta email. Nah, gitu. Itu ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke eh saya hanya mau menampilkan misalnya si NIM dan nama serta angkatannya, gitu ya. NIM, nama dan angkatannya saja. NIM berarti kita tulis yang spesifik nama,
dan angkatan. Gitu ya. Seperti ini, lalu kita running. Nah, akan memunculkan hanya 3 field atau 3 kolom saja. Oke, seperti itu ya. Em, nah, selanjutnya teman-teman, eh kita bisa sebenarnya menambahkan select distinct, gitu ya. Select distinct. Oke. Apa sih bedanya select dengan select distinct? Bentar ya. Oke, sorry, iklan. Ya, teman-teman, eh tadi sampai ke apa perbedaannya select dengan select distinct. Jadi gini, hmm, kalau select itu berarti dia menampilkan semua data yang kita tampilkan gitu ya. Dan juga select distinct sebenarnya seperti itu juga. Tetapi dia menampilkan semua data yang kombinasi datanya itu tidak ada yang sama. Nah, gitu. Oke. Dia menampilkan ini, coba kalian lihat, ini ada berapa tadi itu kah? 9 ya, kalau tidak salah ya. 9 mahasiswa. Nah, gitu kan. Ini 9 mahasiswa itu ditampilkan karena tidak ada datanya yang sama. Coba, kalau saya tuliskan gitu ya, perintah select gitu, tetapi saya hanya mau menampilkan angkatan saja. Oke, angkatan saja, dan saya juga tampilkan select distinct dan angkatan saja. Coba ya. Kita running. Sorry, saya kasih di atas ini. Oke, running seperti ini, teman-teman. Select ini yang di atas berarti dia di result 1, yang di bawah itu result 2. Coba kalian perhatikan. Bedanya adalah ketika kita menggunakan select angkatan from ini berarti dia menampilkan semua angkatan pada mahasiswa tersebut. Berarti ini ada 9 data gitu ya angkatannya. Oke. Kalau kita lihat eh, result 2 itu dia tidak menampilkan ke semuanya. Dia hanya menampilkan eh, apa data yang unik saja gitu. Data yang unik saja gitu ya. Hampir sama fungsinya dengan group by, tapi nanti saya perlihatkan perbedaannya gitu ya. Jadi dia hanya menampilkan data yang unik gitu ya. Contoh kayak tadi ini di angkatan itu kan ada nih 2021 ada 4 orang nih gitu kan. Tapi di select distinct dia hanya menampilkan satu saja karena dia dianggap data yang eh, berbeda. Sorry, data yang sama gitu ya. Coba kalau kita tulis di sini sorry, nama ya. Nama dan angkatan. Nama dan angkatan. Oke, kita running. Sorry, apa yang error? Nama, oke, sini ya. Oke, seperti ini. Dia yang pertama memang dia menampilkan 9 gitu ya. 9 data. Kalau kita lihat di result 2 juga 9. Kenapa? Karena tidak ada yang sama datanya. Kombinasi antara keduanya. Memang angkatan itu sama gitu ya. Ada 4 orang yang angkatannya 2021. Tetapi namanya berbeda gitu. Namanya berbeda. Jadi ini tidak dianggap sama. Oke, mungkin saya coba ketika eh ternyata gitu ya, sorry. Ternyata si mahasiswa ini gitu kan. Mahasiswa ada 2 yang ternyata dia duplikat. Ya, sorry. Oh, oke. Dia tidak boleh duplikat karena dia primary. Saya coba ubah saja ini, tapi namanya sama gitu ya. 20 23 003.
03 misalnya ya. Oke. Tapi namanya 2 gitu kan, Indri Lestari. Oke. Coba kita kembali running di sini. Kalian coba perhatikan. Di nomor 1 dia menampilkan 10 gitu ya. Indri 2 kali gitu ya. Indri Lestari 2 kali. Kalau kita lihat di result 2, dia hanya menampilkan 1 gitu. Karena data itu dianggap sama gitu ya. Data yang ini tadi dianggap sama. Sehingga kalau select distinct itu dia hanya menampilkan kombinasi ini yang unik. Gitu. Kalau dia ada yang sama berarti hanya 1 yang ditampilkan. Bisa dipahami ya? Oke. Bisa dipahami sampai sini? Iya, Halo? Pak. Bisa, Oke. bisa. Sip. Nah, selanjutnya kita coba pakai where. Gitu ya. Saya komen dulu ini sama ini. Copy paste saja ya supaya cepat. Kita pakai where. Select mahasiswa ini kan. Kita pakai all saja supaya enak. Ya. Oke. Seperti ini. Where itu adalah penentuan kondisi. Gitu ya. eh ini yang kita pakai ketika kita melakukan searching. Gitu kan. Where itu kita tujuan setelah where itu ada kondisi gitu ya. Contoh misalnya saya akan menampilkan angkatan yang 2022 gitu ya. 2022 gitu kan. Kita running seperti ini berarti dia hanya mencari angkatan yang memiliki nilai 2022. Nah, gitu. Gitu itu untuk where gitu ya. Nah, ini kan kondisi teman-teman. Jika angkatan sama dengan 2022, tampilkan. Jika tidak, jangan ditampilkan. Itu intinya. Gitu ya. Nah, eh, mungkin kalian akan bertanya gitu. Bagaimana jika kondisinya banyak? Contoh misalnya di sini. Saya mau menampilkan angkatan, tetapi hanya pada jurusan teknik informatika. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kita bisa pakai gitu. Pakai perintah condition atau operator condition and, or, dan seterusnya gitu ya. And kemudian kondisi lagi, contoh misalnya jurusan tadi itu sama dengan teknik informatika. Oke, seperti itu ya. Saya enter saja ini supaya enak gitu pembacanya. Oke, kita running seperti ini. Jadi dia hanya menampilkan angkatannya 2022 dan jurusannya teknik informatika. Bagaimana jika mau ditambahkan lagi? Silahkan ditambahkan N, gitu ya, dan seterusnya. Nah, apakah hanya N? Kita bisa juga pakai OR, gitu ya. Ini kan OR berarti atau ya. Jadi yang ditampilkan adalah data mahasiswa yang angkatannya 2022 atau jurusannya teknik informatika. Oke, jadi dia akan menampilkan seperti ini. Dia menampilkan itu Ahmad Fauzi dan Dian angkatannya 2021 tetapi jurusannya sama, jurusannya informatika. Berarti ini yang jalan, gitu ya. Kalau yang lain ini juga yang jalan adalah jurusannya. Kalau yang lain itu mungkin saja kalau ini kedua-duanya gitu ya jalan. Oke, kalau yang Gita itu adalah angkatannya yang jalan. Angkatannya sama dengan 2022. Nah, itu bisa dilakukan ya, teman-teman. Mau tambah lagi silahkan and atau or lagi silahkan. Bisa panjang, bisa banyak. Tergantung dari keinginan kita. Mau menampilkan apa. Gitu ya. Sisa ditambahkan operator conditionnya. Oke. Kita lanjut. Where sudah, and dan or dan not sudah. Kayak gitu ya. Kita skip dulu order. Kita mau masuk ke limit juga kita skip dulu. Ini kan update ya. Insert, null, value, update, delete sudah, limit, max, min. Ini max sama min hanya function saja termasuk count, average, sama sum. Nah, penggunaannya misalnya kita mau coba em, apa namanya?
kita mau mencoba mencari data yang siapa yang paling atau nantilah kita coba pakai itu kalau kita sudah masuk di grouping ya, grup. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini mungkin yang pertama teman-teman masuk ke like. Jadi caranya adalah select column from table where column like gitu ya. Jadi like itu selalu berpasangan dengan where gitu ya, teman-teman. Selalu berpasangan dengan where. Oke, seperti ini contohnya. Like itu seperti ini, teman-teman. Oke. Ya, where jurusan gitu ya. Like ini hampir mirip dengan sama equal sebenarnya atau sama dengan gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi yang ditampilkan adalah jurusan teknik informatika. Hampir sama dengan equal. Tetapi kalau like itu sebenarnya kita bisa menggunakan wildcard. Oke. Wildcard itu adalah perintah seperti ini. Ada persen dan underscore gitu. Oke. Saya coba contohkan penggunaannya. Nah, contoh ya, teman-teman. Ini kan tadi kita mau menampilkan select keseluruhan mahasiswa nih, gitu kan. Nah, saya mau mencari eh, apa namanya jurusan yang eh, berbau teknik, gitu kan. Jadi sistem itu tidak ditampilkan, gitu ya. Teknik saja, gitu. Kalau saya tulis begini, gitu kan. Ini berarti tidak ada datanya karena tidak ada jurusan yang hanya teknik. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai wildcard. Wildcard dengan menuliskan tanda persen di sini, gitu, dan persen di sini, gitu ya. Coba, oke, dia menampilkan semua data yang ada kata tekniknya di jurusan. Jurusan mencari data jurusan yang ada kata tekniknya, teknik gitu ya, seperti ini. Nah, itu untuk wildcard yang ini. Nah, penggunaannya mungkin teman-teman seperti ini. Kita apa namanya perhatikan yang ini. Kalau dia berada di akhir, gitu ya, akhir dari apa namanya string, gitu ya. Ini kan string nih. Akhir berarti kita akan mencari beberapa value yang dimulai dari huruf A, gitu ya. Kalau ternyata di sini kita tuliskan teknik gitu, berarti dimulai dengan kata teknik. Seperti itu. Jadi apakah hanya bisa satu karakter atau bisa banyak? Kedua-duanya boleh. Gitu ya. Kebetulan contohnya ini akan hanya satu karakter. Kalau yang saya contohkan ini banyak mie. Suatu kata gitu ya. Itu boleh. Nah, kalau dia di depan, gitu. Kalau dia di depan, berarti kita harus mencari atau menemukan gitu ya data yang terakhirnya A, akhiran A. Nah, gitu. Gitu. Kalau dia di tengah, berarti ya cari dari sini dimanapun posisinya. Bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Gitu ya. Jadi ketika kita men-searching, ini kan search di sini ya teman-teman. Searching itu MySQL. Nah, berarti nanti query-nya itu nanti akan menampilkan seperti ini. Supaya dia mencari apakah di depan, di tengah, di belakang. Seperti itu. Oke, itu wildcard yang persen. Kalau yang underscore ini kayak gini, itu merepresentasikan single karakter. Gitu ya. Contoh seperti ini. Ya, teman-teman. eh kita anggap seperti ini ya. Jadi dia akan mencari gitu ya, mencari data yang huruf keduanya R gitu ya. Huruf second positionnya R. Terserah di depannya itu mau huruf apa dan seterusnya. Yang jelas R huruf keduanya. Maka dicari seperti itu. Kenapa ini ya? Kita pakai yang order ini ya. Apa namanya persen ini. Nah gitu. Kalau dia seperti ini, berarti kita mencari gitu ya, yang awalannya A
gitu, tapi dan at least ada 3 karakter gitu ya. Ada 3 karakter di secara total gitu ya. Dia punya 3 karakter gitu. Kemudian yang ini menemukan misalnya seperti ini, persennya yang di tengah berarti dia huruf awalnya A dan akhirannya O. Kayak gitu ya. Seperti itu. Itu wildcard. Jadi penggunaan wildcard ada 2 ya, persen dan underscore. Oke. Penggunanya seperti ini contohnya. Itu. Oke, kita lanjut. Ini join. Nanti kita akan coba pelajari. Alias nanti juga between nanti juga between itu kadang kalau di tanggal gitu ya. Between antara tanggal ini sampai tanggal ini. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke join dulu. Join. Oke. Kalau dia join, konsepnya tadi ya, select from where, kalau ada where-nya group by, gitu kan. Sorry, kita ke group by dulu ya, sorry. Ya, kita mau tambah lagi penggunaan group by gitu ya, from mahasiswa, masih di mahasiswa kita. Contoh, group by angkatan. Ya, kita mau mencari data yang kita grouping angkatannya. Oke, ada error. Oke, ada error in expression. Nah ya, kalau errornya seperti ini, kalian lihat message-nya gitu ya. Kalau errornya seperti ini, sebenarnya ini pengaturan database ya, yang hanya mengizinkan only full group by. Itu kalau yang seperti ini biasanya em, ada solusinya, tapi saya agak lupa ya. Ini settingan database sebenarnya. Ini mungkin, coba ya. Tapi ini settingan di itu ya. Oke, kita cari yang query. Nah, ini dia. Coba kita setting seperti ini. Kita coba copy ini, kemudian kita running. Coba kita running yang ini. Oke, kita coba lagi. Masih ya. Karena dia this is incomplete SQL mode. Ini sudah di. Bentar, kita coba cari lagi. Hmm, Oke, set no auto create user. Coba. Auto create user. No auto create user. Oke, kita hapus ini. Silahkan di set. Oh ya, oke. Katanya sudah. Coba kita set lagi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalian boleh ikuti ini. Oke, untuk codingannya tadi ya seperti ini ya. Atau ini nggak boleh di enter, tapi saya coba enter supaya kalian bisa pause sebentar apa namanya videonya nanti kalau sudah di-share dan ketik ya. Kalau kalian sudah ketik, ya kalian jangan enter ya. Kalian bisa hapus lagi nih. Oke, lalu running ini saja. Oke, oke. Kalau sudah, saya coba komen dulu. Itu kita lanjut. Ya, seperti ini ya teman-teman. Errornya tadi itu karena
di settingan database kita kadang setting only full group by. Ini maksudnya adalah kita tidak bisa melakukan group by untuk menampilkan ini. Select, kita pilih semua, gitu kan, select all, tetapi kita group by angkatan. Itu. Nah, apa sih tujuannya ini? Sebenarnya ini tujuannya untuk keamanan sebenarnya ya. Jadi tidak di beberapa jenis database itu dia diamankan gara-gara ini. Karena dianggap bahwa kita tidak diizinkan untuk menampilkan data, tapi yang di group by hanya satu data. Kalau mau silahkan group by yang lain. Nah, itu alasan keamanan. Oke, kita coba bypass dulu dengan menonaktifkan ini, gitu kan. Kemudian kita coba lakukan lagi. Nah, seperti ini. Oke, mungkin teman-teman masih ingat gitu apa bedanya select destin. Jadi kan destin itu kan juga menampilkan data yang seolah dia unik, gitu kan. Sama dengan apa namanya group by. Oke, group by tadi berarti kita hanya menampilkan data angkatan, gitu ya. Angkatannya hanya dimunculkan hanya satu kali, tidak ada duplikat, gitu ya. Coba kita lihat kalau yang seperti ini berarti kan dia duplikat ya. Ada paling tidak 10 orang. Kalau kita group by berarti dia hanya menampilkan 3 angkatan saja. Seperti itu. Ya. Apa bedanya select distin? Di mana select distin tadi itu ketika kita menuliskan seperti ini, dia juga hanya menampilkan 3, gitu ya. 3. Oke, apa bedanya? Jadi gini teman-teman. Bedanya adalah ketika kita menggunakan group by dan select keseluruhan data, berarti dia memunculkan semua kolom, gitu ya. Tetapi angkatannya hanya 3, gitu. Kalau select distin itu dia ketika kita tulis all di sini dia akan menampilkan semua. Karena select distin ini dia berfungsi untuk menampilkan data yang unik terhadap semua kombinasi field yang dimunculkan. Oke, bahkan kalian lihat si Indri ini ada 2 di sini. Kenapa? Karena dia dianggap 2 data yang berbeda. Dari mana? Dari NIM-nya. NIM-nya kan dianggap berbeda. Kalau dia sama NIM-nya berarti hanya 1 yang ditampilkan. Paham ya? Jadi dia eh, apa mengkombinasikan unik dari beberapa tabel. Nah, kalau group by itu dia menampilkan tabel tetapi yang unik hanya pada angkatan. Gitu ya. Hanya pada angkatan. Oke. Baik, kalau gitu kita mau coba kita skip dulu ini. Oke, semoga kalian pahami. Kita mau coba fungsi-fungsi lain yang bisa ditampilkan oleh group by. Ya. Contoh misalnya, saya mau menghitung jumlah mahasiswa setiap angkatan, gitu ya. Saya mau menghitung jumlah mahasiswa setiap angkatan. Oke. Berarti kita pakai yang ini tadi, ya, yang function min, max, count, avg, sum. Kita coba pakai keseluruhannya. Berarti kita coba angkatan, koma, itu contohnya apa? Kita mau menampilkan berapa jumlahnya ya? Kalau jumlah berarti kita count, ya. Count, misalnya nim, count berarti kita harus ada fieldnya. Salah satu bisa nim, bisa nama, angkatan, jurusan, email. Oke. As, misalnya jumlah MHS. Oke. Coba kalian perhatikan ada di sini alias, gitu ya. Alias itu as atau bisa juga sebenarnya aliasnya, gitu ya, as. Oke. Apa fungsinya? Jadi kolomnya nanti itu akan diberikan nama kolom seperti ini. Coba kita coba running ya. Nah, coba jumlah mahasiswa seperti ini dituliskan. Oke. Kalau kita tidak pakai as, apa yang terjadi? Ini kita komen saja supaya cepat. Nah, dia akan menuliskan ini sebagai headernya.
Oke, jadi kita perlu as supaya dia di inisial. Oke, seperti itu. Oke, yep. Selanjutnya, itu baru count ya, teman-teman. Kita mau menampilkan, misalnya eh, kalau min sisa di ini ya, sisa di apa namanya, sisa dituliskan min, average, sum dan seterusnya sisa dimunculkan. Tetapi itu harus apa namanya, yang tipe integer ya, teman-teman. Oke. Karena kalau misalnya kita mau menuliskan sum, kemudian itu kan menambah kalau sum ya. Kemudian nama, contoh seperti ini ya. Sum, kemudian kita tulis name, nama, itu ya harusnya enggak bisa gitu. Oke, karena nama itu bukan integer. Kalau sum baru kita tak pakai angkatan, ya kita lihat. Nah, itu dia juga tidak bisa karena dia sebagai angkatan ini sebagai eh apa? Angkatan ini sebagai varchar kali ya. Kita lihat. Iya, angkatannya year malah. Oke, year dan bukan integer. Sementara sum itu adalah yang integer. Oke. Seperti itu ya, teman-teman, penggunaannya. Eh, sorry. Ini karena tidak ada komanya ya, sorry. Oh ya, dia bisa ternyata. Sepanjang dia bisa di convert ke apa namanya? Convert ke tanggal ya. Coba kalau name, saya enggak kalau nama. Oke, bisa juga ternyata, tetapi dia tidak menghitung gitu kan karena dia string. Jadi dia seolah-olah nol saja. Oke, sorry. Tadi karena error di ini. Oke, penggunanya seperti itu. Max, min, max gitu ya. Sisa max, kemudian misalnya year ataukah di angkatan min, begitu pula min dan average seperti itu ya. Oke, seperti itu. Hmm, oke, kita kembali ke sini, teman-teman. Kita hapus dulu yang lain. Oke. Nah, selanjutnya ini kan ada muncul datanya 2021 itu 4, 2022 3, 2022 3 3 juga. Oke. Nah, kita masuk ini sudah ya, max min count average, kita masuk ke having. Nah, having itu kondisi lagi. Jadi sama dengan where. Oke. Jadi kalau where itu eh, kita bisa menuliskan tadi ya kondisinya apakah sama dengan ataukah mungkin seperti ini. Hmm, select all from mahasiswa misalnya eh, where angkatannya lebih dari 2021 22 sorry. Oke, kita bisa tampilkan seperti ini. Nah, dia akan menampilkan semua gitu ya, 2022 atau sama dengan misalnya. Nah, seperti ini. Dia menampilkan ini. 2021 tidak muncul. Oke. Nah, tetapi kita lihat di sini. eh Kita mau menampilkan itu jumlah mahasiswa, tetapi yang angkatannya itu memiliki jumlah mahasiswa hanya 4 4 ke atas misalnya. Berarti kan kita tidak menampilkan ini dua, gitu kan. Nah, kalau yang versi ini itu kan tidak eh apa namanya? Kita tidak bisa mengetahui bahwa yang mana yang memiliki angkatan lebih dari 4, gitu kan. Nah, kalaupun kita tulis di sini lebih dari 4 berarti semuanya ditampilkan dong. Karena
maksudnya adalah angkatan di sini itu sama dengan atau lebih dari 4. Sementara yang lain 2000 gitu kan. Jadi jelas pasti akan dimunculkan. Nah, caranya adalah di sini kita pakai count gitu ya untuk menghitung jumlah dari eh, setiap angkatan. Oke. Kita group by semua angkatan sehingga hasilnya seperti ini. Tetapi yang akan dimunculkan adalah jumlah angkatan yang lebih dari 4 gitu ya. Maka itu kita menggunakan having. Having ini jumlah dari ininya mahasiswanya lebih dari atas nama dengan 4. Seperti itu. Ini tetap kondisi tetapi di belakangnya having. Coba kita run. Nah, makanya yang muncul hanya jumlah mahasiswa yang sama dengan 4 atau lebih. Seperti itu penggunaan having gitu ya. Jadi tidak semua juga kondisi yang bisa menggunakan where gitu ya. Terkadang kita butuh group by sama having. Tadi ya teman-teman kalau tidak ada group by itu havingnya tidak jalan ya. Coba. Oke. Oh ya sorry dia bisa jalan tapi dia munculkan semua datanya gitu ya. Datanya dihitung semua tidak tidak benar datanya ini karena dia menghitung keseluruhan. Oke. Nah, umumnya memang having itu harus menggunakan group by karena nanti akan menggunakan ini count gitu ya. Oke. Seperti itu having apalagi order ya, order by. Oke, kita lanjut ke order by. Oke, kita komen dulu ini supaya kita mau select, kita mau mengurutkan berdasarkan mungkin namanya dari mahasiswa. Select all from mahasiswa, order by misalnya name, nama sorry, ASC. Berarti ascending itu diurutkan dari A ke Z gitu ya. A ke Z begitu. Kalau kebalikannya DSC itu Z ke A misalnya ya. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita mau menampilkan lebih dari satu urutan gitu ya. Contoh misalnya saya mau mengurutkan dari angkatan dulu. Angkatan, kemudian saya pilih ASC misalnya, kemudian nama. Nah, itu bisa dengan perintahan pemisahan koma gitu ya. Jadi angkatannya dulu 2021 itu ini semua ditampilkan, kemudian diurutkan namanya. Namanya dari akhir sampai ke A, Z ke A, itu dan seterusnya. Gitu ya. Kalau mau lagi tampilkan silahkan ditambahkan dengan perintah ini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya limit misalnya ya. Limit limit itu berapa jumlah data yang mau ditampilkan. Contoh 4 misalnya. Jadi yang ditampilkan hanya 4 yang teratas. Tuh, coba kita ubah 5 ya supaya melihat. Nah, seperti ini. Dia 5. Oke. Apakah mesti ada group by? Tidak perlu. Gitu ya. Jadi kita bisa menghapus ini dan langsung menggunakan 5 yang ditampilkan. Seperti itu ya. 5 yang teratas. Oke. Itu mungkin yang lain mungkin kalian bisa pelajari sendiri ya, baca-baca ini. Mungkin kita terakhir di join. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu materinya. Semoga masih ada yang aktif, gitu ya, karena on off cam semua mini. Oke, ya ini tadi ya teman-teman komen ataukah apa namanya yang bisa kita gunakan di select gitu ya ini. Oke, bahkan juga rollback dengan komik juga ada. Commit gitu ya, select from where as join and dan seterusnya gitu ya. Ini kalau alter table yang kemarin group by dan seterusnya. Oke,
Kita masuk sedikit ke join, itu teman-teman. Jadi join itu sebenarnya ketika ada tabel yang berelasi, dua tabel, satu atau lebih tabel yang berelasi, kita menggunakan join, gitu ya. Nah, sebenarnya MySQL itu mendukung query select yang langsung ke beberapa tabel secara sekaligus. Namun, untuk melakukan itu, kita perlu menjoinkan, gitu ya, join pada perintah selectnya, gitu. Nah, untuk melakukan join itu harusnya kita perlu menentukan tabel mana yang memiliki referensi ataukah memiliki hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain, atau lebih cocoknya dengan foreign key, ya, foreign key. Nah, meskipun sebenarnya MySQL tidak ada aturan kalau join itu harus ada foreign key-nya, tidak mesti, gitu ya. Jadi ketika tadi kan di awal saya tampilkan itu codingan untuk foreign key. Nah, itu tidak mesti sebenarnya ada kalau mau dijoinkan. Tapi lebih cocok itu kalau memang itu ada, gitu ya. Join di MySQL itu dapat dilakukan satu atau lebih tabel. Jadi tidak mesti hanya dua, gitu ya. Tiga, empat, dan seterusnya itu bisa. Tetapi ingat, gitu ya, semakin banyak join itu maka proses query-nya semakin berat dan lambat. Jadi penggunaan join itu harus bijak dilakukan. Karena ketika joinnya terlalu banyak itu pasti akan mempengaruhi query itu dieksekusi. Gitu ya. Ya secara ideal gitu ya jangan melakukan lebih dari 5 tabel. Gitu ya. Karena dampaknya akan performa query-nya atau mencari datanya itu lambat. Itu. Bagaimana solusinya? Salah satu solusinya adalah dengan melakukan penambahan tabel baru hasil joinnya, hasil joinnya. Nah, terkadang kita melakukan seperti itu. Dan itu kita lakukan setiap ada update, gitu ya, data, maka tabel yang lain juga akan diupdate. Setidaknya ada 4 yang kita gunakan untuk join, gitu ya. Yang pertama inner join, ini yang paling banyak digunakan. Coba kalian lihat dari diagramnya ya teman-teman. Kalau inner join itu berarti data yang ditampilkan hanya pada seperti ini, yang di tengah, gitu ya. Hanya yang di tengah. Oke. Jadi ketika ada data nih seperti ini nih, contoh. Ada ID user, ada username, ada order user, gitu ya. Ada ID user di mana ID user ini yang menjadi foreign key, gitu kan. Kita lihat 123 ada, oke, dia 2 gitu. 124 ada atau tidak? Tidak ada. 125 juga tidak ada. 126 itu di sini tidak ada. Maka yang ditampilkan adalah yang ada saja antara keduanya, gitu ya. Jadi dalam hal ini 123 sebanyak 2 row, gitu ya, karena 2 datanya. Jadi yang muncul itu seperti ini. Oke, jadi yang data yang ditampilkan adalah data yang kedua tabelnya ada. Kedua tabelnya itu ada. Oke ya, di sini 123 ada di duanya. Oke, left join. Oke, anggaplah ya, ini tabel user, user tabel dan order tabel. Berarti ini contohnya ya teman-teman, contoh penggunaan selectnya, gitu ya. Oke, ini juga contohnya. Oke, kalau kalian lihat left itu berarti yang lebih dekat ke from. Sebelah kirinya dari left join. Sebelah kirinya left join, gitu kan. Yang kanan berarti sorry, apa namanya, yang order table ini yang sebelah kanan, gitu ya. Jadi yang dia munculkan adalah semua data yang ada pada leftnya, yang sebelah kiri. Oke, jadi ini dimunculkan, gitu ya. Satu ini dimunculkan. Data ini semua dimunculkan sebelah kiri. Ini data ini semua dimunculkan, gitu ya. Seperti itu. Tetapi order ID-nya itu diambil dari sini dan dia hanya diambil yang sama. Oke, kebetulan di sini 123 ada, yaitu 333. 124 itu juga ada ya, ini. 124 ini. Kebetulan dia 111. 125 yang tidak ada. Serta 126 juga tidak ada. Maka 125 itu akan dinulkan.
Karena tidak ada data pada order table. Seperti itu. Semua data yang ada di left itu ditampilkan dan mengambil relasi pada tabel kanan. Tetapi ketika tidak ada datanya berarti itu dinulkan. Oke, bisa dipahami? Nah, kebalikannya di right join, gitu ya. Right join berarti kita akan mengambil keseluruhan tabel yang ada pada sebelah kanan, gitu ya, sini. Makanya di sini ada 126, gitu ya. Bahkan 125 yang hilang. Nah, di sini dia akan mengambil username, gitu ya, karena kita mengambil username. Username-nya itu kebetulan di sini 123 ada, gitu ya, Bob. 124 ada Alice. 126 itu yang tidak ada, gitu. Jadi kita mengambil 126 dan dia dinolkan di sini. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian full outer join, gitu ya, full outer join. Nah, dia mengambil semua, gitu ya, full outer join itu dia mengambil semua. Datanya disampilkan. Nah, tetapi ketika tidak ada relasi, ini kan tidak ada relasi, ini juga tidak ada relasinya, maka dia dinolkan. Nah, gitu. Tapi semua datanya ditampilkan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya teman-teman, kita sudah bahas juga ini bahwa di dalam diagram apa namanya kardinalisasi di pertemuan pas RD itu kita bahas bahwa ada yang namanya one to one relationship kayak gini, gitu ya, satu ke satu. Kemudian ada yang ini saya skip saja ya karena sudah dibahas one to many, gitu ya, ada many to many. Oke. Nah, nanti kalau many to many dia akan membentuk tabel baru, gitu ya. Dia akan membentuk tabel baru ketika itu dimasukkan ke dalam database. Sehingga ada one to many dan many to one. Oke, ini ya teman-teman penjelasannya sama yang tadi ya. Kayak gitu. Jadi inner join itu seperti ini yang diambil. Left join semuanya, gitu ya. Right join bagian sini. Dan cross join atau yang tadi ya full outer join itu seperti ini. Ya, jadi dia akan menampilkan semua. Oke. Mungkin seperti itu teman-teman, kita demokan dulu sebelum kita berakhir. Oke, saya coba demokan dulu penggunaan dari join, gitu ya. Oke, saya share semua saja. Oke, kita komen ini. Kalau mau penjelasan lebih dalamnya itu kita bisa gunakan ini ya, inner join, gitu ya. Left join seperti ini, right join, gitu ya. Dan cross join. Oke, kita lihat penjelasannya ya, atau demonya, sorry. Oke. Em, contoh, misalnya kalau kita lihat desainnya, teman-teman, coba ya kita cari modelnya. Mana sih? Sorry, saya lupa di mana ya. Hmm, Coba. Kita lihat relasinya, teman-teman, bahwa dosen itu berrelasi ke mata kuliah, gitu kan. KRS itu berrelasi ke mata kuliah dan mahasiswa. Ini KRS-annya, gitu ya. Desainnya seperti ini. Oke. Ya, kita mau menampilkan KRS, gitu ya. KRS. Oke. Kita coba select KRS. All from KRS. Oke. Kita coba running. Maka akan muncul semua KRS. Nah, tapi ini kan tidak kita tahu NIM-nya siapa, ini mata kuliahnya juga apa, gitu kan. Jadi kita pakai join ya, seperti ini. Jadi kita bisa pakai join, inner join misalnya. Inner join kita coba. Inner join ke mahasiswa dulu. Mahasiswa, kemudian on tadi ya, teman-teman, on mahasiswa. Oke, mahasiswa dot nim ya sama dengan krs dot nim.
Kenapa seperti itu? Karena mahasiswa juga yang kita relasikan adalah NIM-nya, gitu ya. Sementara di KRS juga dia NIM-nya, foreign key-nya NIM, seperti itu. Makanya ditampilkan. Oke, kita tampilkan coba. Oke, seperti ini. Nah, dia akan muncul karena kita select all, gitu ya, teman-teman. Berarti semuanya muncul. Nah, gitu. Semuanya muncul. Coba kalian lihat tadi Indri Lestari itu yang ada NIM-nya 202300003 gitu ya. Tadi yang kita tambah baru itu tidak muncul di sini. Kenapa? Karena dia tidak memiliki KRS. Data di KRS tidak muncul. Ya, jadi dia tidak dimunculkan. Oke. Selanjutnya, teman-teman, kalian lihat ya. Ini all saya tulis, berarti dia akan menampilkan semua field pada KRS yang ada 3 field dan mahasiswa yang ada 5 field. Seperti itu. Nah, kalau kita hanya mau menampilkan misalnya KRS saja all, tetapi kita mau menampilkan mahasiswa dengan namanya. Nah, seperti itu. Kita bisa tulis seperti ini, gitu ya. Oke, dia hanya menampilkan seperti ini. Jadi semua di KRS dan nama di mahasiswa. Bisa kita tulis seperti itu. Oke ya. Oke, kita tulis lagi. Nah, kalau saya mau menggunakan left join, gitu ya. Kita running. Komen dulu saja ini. Kita running left join. Berarti dia akan menampilkan datanya. Gitu ya. Left join KRS. Oke. Oke. Jadi dia hanya menampilkan semua. Gitu ya. Masih sama karena kesemuanya ada apa namanya? Ada datanya. Oke, saya coba tambahkan dulu si KRS yang tidak ada data, ya. Oke, kita coba 1, 2 saja gitu ya. Seperti ini saja. Oh ya, dia tidak bisa ditambahkan, sorry. Kenapa? Karena ada foreign key yang menghubungkan itu. Itu. Jadi, hmm, kalau mau sebenarnya itu dihapus ya. Coba kita lihat, sorry, di sini di tabel kita kembalikan ke yang tadi ya. View detail. Ini KRS. Coba kita masuk ke desain. Foreign key ada di sini, gitu ya. Klik kanan desain tadi, foreign key ada di sini. Kalau saya matikan ini, coba ya, kita coba. hmm, sorry, ini dihapus. Delete foreign key. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita hapus yang tadi itu, harusnya di sini juga dia terhapus ya. Terhapus, gitu ya, terhapus. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa menambahkan sebenarnya nanti. Nah, kalau terjadi seperti itu, kita kembali ke sini dan ingin menambahkan KRS di sini, teman-teman. Berarti itu harusnya sudah bisa. Oke, saya tambahkan. Ya, kalau kita aktifkan foreign key-nya tadi, berarti kita tidak bisa menambahkan baru ketika di data mahasiswa itu tidak ada NIM-nya. Oke, seperti itu. Itu kegunaan dari foreign key-nya. Dia memblok. Oke, kita lanjutkan ya. Ke sini kembali. Berarti dia memunculkan seperti ini di bawah nih. Tapi di tabel mahasiswa itu tidak ada datanya. Nol. Gitu ya. Karena dia tidak ada memang. Oke. Kita coba yang right join. Sorry. Oke. Kalau right join, ada kan tadi si Indri tadi itu di akhir, gitu kan kita tambahkan. Dia ada tapi KRS-nya tidak ada. Berarti dia tetap dimunculkan tapi dia nol. Kayak gitu. Oke ya. Kalau yang outer, coba.
Wow. Outer join, coba kita lihat. Sorry, cross join ya. Cross join. Nah, seperti ini. Hampir sama sih sebenarnya. Dia memunculkan semua gitu ya. Oke. Cross join, tabel satu dan tabel 2. Kayak gitu ya, cross joinnya. Ya. Itu mungkin teman-teman, kalau mau yang kompleks mungkin seperti ini. Saya mau coba gitu ya, menampilkan semua data dari keempat relasi tadi. Ini kan kita lihat tadi itu kan hanya si eh, KRS dan mahasiswa gitu ya. Kita coba. Nah, ini sebenarnya bisa bisa dikombinasikan ya, teman-teman. Contoh misalnya nih di sini. Oke, kalian bisa mungkin where itu kan cari misalnya angkatan sama dengan 2021 misalnya. Itu bisa dilakukan. Tuh. Oke. Nah, termasuk juga teman-teman, ini kan kalau kita menulis seperti ini agak agak susah ya karena panjang gitu. Panjang nama tabelnya. Nah, ini bisa kalian inisialkan. Kayak tadi alias gitu ya. Contoh di sini adalah A misalnya. Oke. A, jadi A ini sebagai KRS. Sementara mahasiswa itu di B, gitu ya. Nanti ketika kita menuliskan di sini, cukup B saja di sini, cukup A saja di sini. Kayak gitu. Supaya lebih simple, gitu ya. Nah, coba kita akan eh, joinkan, gitu ya. Joinkan sih dengan mata kuliah. Mata kuliah kita C. C di sini. Kemudian yang join itu di apa namanya mata kuliah adalah C dot misalnya kode MK. Kemudian A itu, nah kalau seperti ini, itu mata kuliah itu joinnya kemana? Kebetulan mata kuliah itu joinnya ke KRS, berarti A di sini gitu ya. Kode MK. Seperti itu. Oke, saya komen dulu ini supaya bisa dijalankan semua. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Oke. Oke, kita akan joinkan juga dengan dosen, ya. Tapi dosen itu dari mana joinnya? Dosen itu dari eh, mata kuliah gitu ya, bukan KRS. Nah, berarti di sini on D dot nip misalnya sama dengan C. Berarti dia kan apa namanya? Joinnya ke mata kuliah ya. Berarti kita C. Kenapa bukan A dan B? Karena joinnya tidak ke mereka. Gitu ya, berarti C yang dituliskan. Oke, nip dosen. Oke, seperti ini. Maka muncul banyak. Nah, kalau kalian lihat teman-teman perhatikan, NIM di sini sudah ada. NIM juga di sini kan dia double ya. Termasuk juga kode MK di sini karena sudah ada di sini. Oke, dia double. Termasuk NIP, NIP dosen 2. Ini juga namanya beda, namanya ada satu padahal ini nama dosen. Sementara di sini ada nama yang nama mahasiswa. Gitu. Berarti kita mau supaya simple jadinya gitu kan. Kita hanya akan menampilkan misalnya si A, sorry, si A, oke, NIM-nya kita munculkan, kemudian kita munculkan namanya, itu berarti si B, nama, oke, kemudian kita mau menunjukkan B dot angkatan, kemudian B dot jurusan misalnya, kemudian kita mau munculkan kode MK yang, sorry, semester ya, kode MK dulu ya. Kode MK misalnya A, kode MK, oke, kemudian koma misalnya B, C, sorry, nama mata kuliah ini, nama MK, oke, kemudian B dot SKS, misalnya, sorry, saya enter ya supaya apa namanya bisa kelihatan. Sorry, kita koma dulu di sini. Kemudian apalagi siapa pengampunya gitu ya? Hmm,
apa nih? D berarti, sorry, bisa D atau ke C. C dot nip, kemudian, sorry, C dot nip dosen ya. Kemudian D dot nama. Nah, kalau gini, itu kalian lihat, eh sorry, B itu di mana? Oh ya, sorry, ini salah. Ano kolom B dot SKS, B itu mahasiswa ya, teman-teman. Jadi harusnya SKS itu ada di C. Lalu kita running seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ini nama nih di sini, nama juga di sini. Jadi dia duplikat nama kolom gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan as nama dosen. Jangan dispasi ya, teman-teman. Itu akan error kalau dispasi. Ya, itu akan error kalau dispasi. Jadi bisa juga sebenarnya di sini kita aliaskan as nama MHS misalnya seperti itu. Oke. Seperti itu. Apalagi yang mau ditampilkan? Nama dosen sudah ya? Oke, sudah. Ya, jadi seperti ini. Oke, seperti ini. Kalau mau ditampilkan lagi, where misalnya kita mau batasi nama apa kode MK-nya ataukah eh, apa SKS-nya saja misalnya SKS lebih dari 3, lebih dari 2 misalnya. Berarti yang 2 itu tidak ditampilkan, gitu kan? And misalnya eh, apa namanya angkatan angkatan lebih dari 2021 makanya tidak ditampilkan dari 21. Itu seperti ini. Mau lagi di grup atau order ya, order by itu misalnya SKS-nya. Nah, SKS ini di mana ya? SKS-nya itu em, oke, sebenarnya bisa aja langsung seperti ini SKS itu karena kebetulan SKS-nya hanya satu di antara semua ada 4 tabel ini. SKS itu kolomnya hanya satu, gitu ya. Kalau kalian tulis nama di sini, nah ini akan error. Oke, kenapa? Karena nama itu ada di mahasiswa dan nama itu ada di dosen. Jadinya dua, gitu kan? Makanya di sini dia bilang kolom nama itu ambigu. Dia tidak mengetahui yang mana yang dimaksud nama ini, apakah dari mahasiswa atau dosen. Caranya ketika seperti itu, kalau kita mau mengurutkan dari mahasiswa berarti dia di B. B dot nama. Oke. Kalau dia hanya satu dari keempat ini kayak tadi SKS itu enggak masalah, gitu kan? Karena ketahuan. Kalau dia 2 atau 3 itu nanti akan ambigu. Gitu ya, seperti ini. Oke. Kalau saya mau menampilkan group by, gitu ya, group by misalnya angkatan. Oke, kalian running di sini, dia akan error. Kenapa? Selalunya itu group by dulu baru order, gitu ya. Group by dulu baru order. Kalau kalian balik, nah itu akan error Ki. Seperti ini. Oke, kalian lihat order by-nya ya. Kan saya tidak menuliskan ini ASC di belakang, tapi dia jalan Ji. Nah, kalau seperti itu, defaultnya sebenarnya dia ASC. Ditulis atau tidak ditulis, defaultnya ASC. Sending. Gitu ya. Oke. Seperti itu mungkin teman-teman materi kita di pertemuan ini. Yang saya tadi sudah mendemokan select dan juga join gitu ya. Kalian selanjutnya bisa mengikuti tutorialnya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan di Japri atau di grup kalau memang ada grupnya gitu ya. Nanti kita konsultasi, nanti diskusi saja terkait dengan masalah-masalah yang ada. Mungkin ada error yang kalian dapati dan tidak terjelaskan di video ini, silahkan bisa dihubungi ya supaya apa namanya bisa di-solve sama-sama. Oke, mungkin seperti itu recordnya hari ini ya teman-teman. Silahkan diikuti recordnya.